Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak, tema yang akan kita bahas pada pagi ini adalah memaknai setiap pengorbanan. Hidup itu tidak mudah. Hidup itu penuh perjuangan. Ayat yang mengatakan bahwa hidup itu tidak mudah, apa Pak? Bu? Hidup itu mudah tidak? Apa ayatnya? Kata Anda teku ayat geus karasa. Sudah merasakan. Tapi kadang-kadang kan kita butuh suatu Bu? Suatu penguat ya. Betul. Yang namanya hidup itu tidak mudah. Yang namanya hidup itu butuh pengorbanan. Tapi Anda mungkin butuh penguat. Apa ayatnya? Coba buka surat Al-Balad. Surat ke-90 ya. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad bertempat di kota ini. Wa walidi wa ma walad. Demi pertalian bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam. Ini ayatnya Bu. Walaupun ibu bilang, Pak nggak pakai ayat, ya guys karaos susah. Betul kan? Tapi kan butuh ayatnya, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam susah payah. Gitu. Ibu aja coba renungkan. Dari mulai ibu mencari jodoh susah. Ya. Aya nu beunghar pedit teu jadi. Aya nu dermawan miskin nggak jadi. Aya nu kasep bodoh teu jadi. Kasep tapi kalau diajak ngobrol teh teu nyambung nggak jadi. Susah payah ya kan gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kita ini hidup susah payah. Ibu hamil susah payah. Ya. Bahkan ada yang susah punya anak. Ada yang susah gampang punya anak. Ada yang susah karena gampang punya anak. Hamil, borojol, hamil, borojol, hamil, borojol. Ya. Ada mahasiswa saya nikah 8 tahun, anak 4. Kaget saya. 2 tahun sekali berarti. Budak teh menik juga geus kolot gitu. Bapak cenah abdi mahasiswa bapak. Budakna teh rimbil gitu anu nyangkot ka dieu nanya kana. Kabayang teh jadi anu nangkot ka dieu, anu nyepeng di dieu. Saya putra Pak beri hiji. 4 nikah sabaraha tahun? 8 tahun. 8 4. Berarti sabaraha tah? Susah payah henteu? Susah payah. Aya oge nu tos 8 tahun, ya? Teu acan gaduh putra. Susah payah. Jadi hidup mah teu aya nu gampang. Enggak ada yang gampang. Ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian, hidup itu karena tidak gampang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang manusia itu diciptakan susah payah. Ya tuh Pak Bu, ibu punya anak dari mulai hamil, menyusui, nganter ke playgroup, KTK, wah susah payah. Memang di sini ada ibu-ibu yang sudah nggak susah payah lagi kan? Anaknya udah pada gede ya, nyantai jalan-jalan, lonjolan, rebahan,
seluruh serial drakor diikuti. Ya, ya, MPI selalu datang, pengawasan selalu datang. Karena anak-anaknya udah pada gede gitu loh. Tapi juga ada sampai titik jenuh dalam arti naon deuinya benernya naon deuinya drakor enggeus India enggeus apa. Jadi sebenarnya manusia memang tercipta ada susah payah, butuh pengorbanan. Makanya saya sangat-sangat menghargai kesusahan dan pengorbanan ibu bapak sekalian. Hanya Allah yang akan membalas segala pengorbanan, jerih payah, susahnya bapak ibu datang ke sini. Makin Anda susah, pahalanya makin gede. Iyalah, ya. Makin Anda susah, makin besar pahalanya. Makin jauh, makin besar pahalanya. Kata orang dia teh, terus abdi kumaha. Saya mah cuma tinggal jalan sedikit, ya kan gitu. Maka kita tingkatkan dengan amalan lain. Jadi kita setuju bahwa hidup itu apa? Kata siapa? Surat ayat 4. Dan juga yang kita rasakan. Yang kita rasakan. Ya. Susah payah. Karena memang manusia itu juga tercipta dengan segala kekurangannya. Kurang aja gitu. Ya. Pak, hadiah terindah yang Bapak terima dari istri apa? Kayak anu tak can ditaros Bapak. Bapak sareng istri? Sareng bojo. Ya, salahnya istri teh saha bojo kan gitu. Oh istri mah seueur, bojo mah hiji. Nah. Ya. Punten Pak, sarang Pak saha? Pak Endang. Pak Endang, di mana Pak Endang? Di Patal Banjaran. Patal Banjaran, sarang bojo. Sarang bojo. Ya istri mah seueur. Mohon. Bojo mah hiji. Bapak rumah tangga udah berapa tahun Pak? Pasti kayat. Tong naroskeun ka Pak Engkon, tong naroskeun ka Pak Jenal. Mereka beda. Kau mau Pak Jenal mah 2 kali. 14 tahun. 14 tahun. 14. 14 ke. Nah, kan 14 ya teh. Telat. Oh, telat. Ya, telat 14 tahun. Pak, selama 14 tahun Bapak berumah tangga, hadiah paling istimewa dari istri apa? Senyuman. Senyuman. Mana dari Anda mah sok jelamanya sirik. Senyuman. Jadi hadiah terindah adalah senyuman. Coba pastikan ke Pak Jenal. Hadiah terindah dari istri nu almarhumah. Naon hadiah terindah nak? Kasih sayang. Kasih sayang. Ari hadiah ti istri nu terbaru lebih kasih sayang lagi. Pasihkeun ka Pangkon. Pangkon, hadiah terindah dari istri apa? Sami kasih sayang Pak. Kasih sayang, ada gara raya kieu ya. Nu hiji senyuman, nu hiji kasih sayang. Pasihkeun ka sapalihna. Dengan siapa Pak? Pak Nunur. Pak? Pak Nunur. Pak? Nunur. Dulur. Nunur. Nunur. Pak Nunur berumah tangga udah berapa lama? 28 tahun. 28 tahun. Istri ayah di dia? Ayah Pak. Oh iya. Nah. Hadiah terindah dari istri Bapak apa? Ciuman dan pengorbanan. Ari Anda tuhnya ciuman dan iya. Ayah hati-hati ya. Betul. Anda matara kasala kita. Sok siriknya. Nah, wayahna sapalihna pasikeun. Sareng pasa apa? Panceng Pak. Pak Enceng. Pak Enceng berumah tangga udah berapa lama? 40 tahun Pak. 40 tahun. Tamat SMA langsung nikah Pak. Oh luar biasa. Tamat SMA langsung nikah. 40 tahun.
hadiah terindah dari istri Bapak apa? Ketika pulang kerja dibukakan pintu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi, ya, hadiah terindah Pak Panceng dibukakan pintu. Bener oke muntah dibukakan pintu, naonnya? Cek Pak Zainal mah pintu batur we. Dibukakan pintu apa? Ciuman, kasih sayang, senyuman, kasih sayang. Kang Ihsan mah, Kang Ihsan tanya saya. Ya. Ustaz, apa yang membuat bahagia dari pasangan, Ustaz? Bukan, pertanyaannya hadiah terindah. Oh, hadiah terindah. Hadiah terindah dari seorang istri, Ustaz. Hadiah terindah dari istri saya? No. Anda masuk mengjawabkan bari salah. Jadi Kang Ihsan nanya, Ustadz, hadiah terindah dari istri apa? Hadiah terindah dari istri saya adalah jiwa maaf dia terhadap saya. Itu hadiah terindah. Senyuman mah semua orang bisa. Dibukakan panto bisa. So. Kan bukanya saja. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz, hadiah terindah dari istri Ustadz apa? Jiwa maaf. Dia banyak memaafkan saya. Itu hadiah terindah bagi saya. Tiasa. Setuju? Ustaz. Nah, harulang gitu. Nya oke. Nya oke cek Pak Jata. Nya oke. Jadi bagi saya hadiah terindah dari istri saya adalah jiwa maaf dia. Karena tanpa jiwa maafnya, ya udah berantakan. Bapak denger ya, hadiah terindah dari istri Bapak tuh dia bisa memaafkan Anda. Karena kita sebagai laki-laki mah, ya boleh jadi omongan kita yang tadinya canda melukai, yang tadinya kita tidak bermaksud melukai, ya jadi melukai. Ayah iya baju mama cukup nggak ke Idul Fitri? Saya teh gampang nanya, emang masih cukup gitu? Kan eta teh nyelekit. Ya nggak sih? Ayah, ya Idul Fitri mama nggak usah beli baju, udah 2 tahun nggak dipakai. Ini bagus nggak ayah? Saya teh bari gini kan. Masih cukup gitu? Nyeri kan? Nyelekit. Tapi karena jiwa maaf, lempeng lah gitu. Nya cukup atuh, can bari nyeri itu teh. Oke, sini. Hadiah terindah. Teteh, nikah tuh sabaraha tahun teh? Udah berapa tahun? Kesini teh? 20 tahun. 20 tahun. Hadiah terindah dari suami teteh apa? Hampir sama dengan Pak Ustadz. Sama Pak Ustadz. Nggak boleh ada yang sama. Kudu kreatif. Nah. Jadi hadiah terindah dari suami apa? Selain jiwa maaf. Amplop dan THR. Cobi pasihkan. Ibu berumah tangga udah berapa lama Bu? 35 Ustadz. 35. Hadiah terindah dari suami ibu apa? Ya. Kasih sayang Ustadz. Atau juga Pak Jenal atau hari kita. Kasih lagi ya. Ya. Kasih lagi. Udah berapa lama rumah tangga? 34. 34. Hadiah terindah dari suami apa? Kesabaran dan jiwa kesetiaan. Oh asa film sinetron pisan judulnya sabar. Ya. Ya. Next. Bu Yuni. Hadiah terindah. Bu Yuyun ya Bu Yuyun, sok.
Rumah tangga udah berapa lama Bu Yuyun? 24 tahun. 24 tahun. Hadiah terindah dari suami apa? Iya, pada umumnya pemaaf, kemudian suka berbagi Berbagi apa? Berbagi istri apa berbagi suka dan duka. Ustaz. berbagi suka dan duka? Mangepelkeun. Ya, Yes, sir. mengepelkeun ya. Saya pengen nanya semuanya. Sebenarnya ini ada kaitan dengan masalah pengorbanan ya. Hadiah terindah. Sebenarnya Bu, hadiah terindah dari suami Anda itu jiwa maaf, oke. Ya. Perhatian, oke. Boleh nggak saya bantu? Hadiah terindah ini mah, hadiah terindah dari seorang suami adalah ketika dia bisa menerima Anda apa adanya. Itu hadiah terindah. Ya. Coba jawabannya no rada keren. Rajan. Jadi gini, hadiah terindah dari seorang suami, Anda harus tahu ibu-ibu, hadiah terindah dari suami itu bukan mobil, bukan rumah, tapi dia bisa menerima Anda apa adanya. Itu hadiah terindah. Dan hadiah terindah dari istri, Pak, bukan sekedar senyuman, bukan bisa bikinin lotek, bukan bisa bikinin kopi, tapi hadiah terindah ketika dia bisa memaafkan kita. Kalau saya berpikirnya gitu. Anda boleh setuju dengan omongan saya, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Ada nggak yang membantah? Hadiah terindah dari seorang suami, Bu, ketika dia bisa menerima Anda apa adanya. Karena Allah menciptakan perempuan itu kan beda dengan laki. Walaysa dzakaru kal untha. Laki itu beda dengan perempuan. Maka hal terpenting bagi seorang laki-laki menerima apa adanya istri itu. Ya terima aja apa adanya. Baiknya kita terima, bututnya kita terima, ya. Judesnya kita terima, ngomelnya kita terima. Itu hadiah loh, Bu. Kan Ibu cari cingwe merenung atau enggak? Saya enggak ngerti. Anda teh merenung apa males denger omongan saya? Nah, makanya ibu kudu berterima kasih ketika suami itu mau terima ibu apa adanya. Ketika ibu bajunya ukuran S, dia terima. Kan sekarang ibu udah XXL. Apakah suami ibu masih terima ibu? Masih. Masih sayang sama ibu? Masih. Ya. Jadi hadiah terindah dari suamimu adalah dia mau menerima Anda apa adanya. Dengan plus minusnya. Jadi bapak-bapak, kasih hadiah terindah untuk istri Anda. Terima dia apa adanya. Baiknya kita terima, buruknya kita terima, cerewetnya kita terima, judesnya kita terima. Ya, terima aja apa adanya. Nah, itu hadiah Anda kepada istri Anda. Dan hadiah terindah yang ibu bisa berikan pada suami, lapangkan hati untuk memaafkan. Jadi kalau saya jadi perempuan, saya akan katakan, aku akan membuka maafku untuk suamiku. Itu kalau aku jadi perempuan. Tapi sayang, aku Aam Amiruddin, bukan Aam Amalia. Kalau saya Aam Amalia, maka saya akan memberikan hadiah terindah pada suami itu jiwa maaf. Nah gitu. Jelas Pak? Jadi Pak Engkon, hadiah terindah dari istri apa? Jiwa maaf. Aru tadi mah ari senyuman Pak? Iya, jelas. Kasih sayang, iya. Itu mah standar ya. Tapi yang di atas rata-ratanya itu jiwa maaf. Makanya Pak, kita teh kudu nerima, menghargai istri yang banyak memaafkan. Ya tuh, kalau istri Kang Isan nggak punya jiwa maaf mah, kan Kang Isan riweuh. Kadang batur matos lebaran teh piknik, umroh. Bukan dengan istrinya, dengan perempuan lain. Jamaah maksudnya. Ya kan? Coba kalau istrinya tidak punya jiwa maaf. Ya. Istrinya lah yang mengatakan, manggilnya abah apa anak-anak? Babah. Babah. Manggil ke ibunya apa? Anak-anak?
Nah, Umi, kenapa Baba kok ya nak? Nah, istrinya yang memberikan arahan sama anak-anak. Dan istrinya memaafkan suaminya, Ustadz Ihsan, hari-hari lebaran teh kalah ka umroh. Memang ibadah, tapi kan meninggalkan istrinya. Begitu. Ya, jadi artinya hadiah terindah dari istri mah jiwa maaf. Itu kalau saya sih mengatakan gitu. Ya, dan hadiah terindah dari seorang suami menerima apa adanya. Karena kita menikah bukan dengan wanita sempurna, bukan. Bapak ganti-ganti wanita, pasti ada kekurangan. Jadi ternyata kita ganti lagi. Bapak tidak akan pernah menemukan wanita sempurna. Wanita sempurna itu Pak, hanya Anda akan dapatkan di surga. Eta ge mun Bapak asup surga. Amin ya. Gitu juga ibu. Kenapa ibu punya jiwa maaf? Karena suami ibu makhluk yang tidak sempurna. Ya, udah dimaafkan. Gitu. Udah gitu yang dilakukan suami ibu itu banyak sekali. Nih kadang-kadang Bu harus ngerti ya, suami teh di rumah cicing. Dia teh di kantor teh geus capek. Udah gitu teh stres dengan target-target. Dan tidak semua itu bisa diceritakan sama istri. Ibu teh kudu memaafkan gitu loh Bu. Kenapa? Mungkin saya misalnya ya begitu pulang teh tidak bergairah. Ya mau bergairah gimana maksudnya menyapa istri apa-apa. Itu dari pagi ngadepin itu, ngadepin ini. Di rumah tuh benar-benar energi saya tuh udah habis ya gitu. Kan kalau istri tidak memaafkan, kamu mari di luar nih cenghar. Kamu jung ibu-ibu di rumah ya, diem aja. Nah, karena istri saya memaafkan, oke. Ya, gitu. Jadi Bu, jadi istri namanya kalau nggak mau capek, kudu memaafkan. Dan ibu harus paham, kadang laki-laki itu begitu lelah sampai ada bagian yang karena tidak mau merepotkan istri, dia nggak ceritakan. Dia sendiri yang memendamnya gitu. Nah ibu itu yang perlu ibu tahu gitu. Ya, setuju Pak? Tuh, tinggal. Setuju. Kebayang nggak suami ibu kalau dia jadi middle, tengah, ditekan ku pimpinannya, rudet ku bawahannya. Kalau dia pimpinan puncak nomor 1, dia capek mikirin bawahan. Kalau suami ibu masih di bawah banget, berat pisan menanggung beban segitu banyaknya. Bu, suami ibu mau jadi dirut, direktur utama, mau jadi GM, mau jadi manajer, mau jadi staf biasa, dia punya beban loh. Makanya ibu maafkanlah, ada bagian-bagian yang harus ibu maafkan. Gitu. Saya teh lagi cerita, ibu ting harulang itu naon maksud saya teh ibu teh terharu atau baru nyadar gitu? Oh baru nyadar, terima kasih baru nyadar. Nah matak jangan terlalu banyak si ayah mah gimana si ayah teh, ibu suami ibu teh udah lelah tau nggak, udah capek. Tapi juga nggak mau cerita sama ibu karena nggak mau ini jadi beban ibu. Biarlah dia jadi bemper untuk segalanya gitu. Jadi bemper, kebayang nggak? Nah, eta hebatnya perjuangan suami ibu. Makanya ibu kudu memaafkan. Bapak kudu terima segala kekurangan anak. Saya lagi cerita, apa judulnya? Apa? Memaknai. Ini saya belum ngasih ayat, cuma pengantar. Memaknai sebuah pengorbanan. Jadi suami itu penuh pengorbanan, jadi istri juga penuh pengorbanan. Jangan dikira istri kita tidak berkorban, Pak. Berkorban. Dan biasanya istrilah yang menanggung. Kalau anak tidak soleh, tidak ibuna cenah teu balik gitu kan. Jadi saya lagi cerita, kenapa hadiah terindah dari seorang istri itu jiwa maaf, dan hadiah terindah dari suami itu adalah menerima apa adanya. Karena suami istri
dua-duanya sama harus berkorban. Ya. Nah, karena itu akan lelah kalau kita kalau kita menunggu terima kasih dari orang. Capek loh, Pak. Butuh penghargaan dari orang ya. Makanya ada ibu-ibu yang nulis di status WA Kang Ihsan, ayah meninggal peka. Nah itu tuh karena dia menunggu, ya kan gitu. Kan si istrinya teh pulang di salon, gitu. No comment. Ayah meninggal peka. Padahal Pak gampang, mah di mana di salon nigelis, gitu ungkul. Cuma gitu, nigelis. Nah sih susahnya Pak. Makanya wajar istri Bapak nulis meninggal peka. Nah jadi itulah. Tapi karena istri Bapak itu penuh maaf, pas dihampura akhirnya. Itulah saudara-saudara kaitannya dengan memaknai sebuah pengorbanan. Nah, Ustadz Ihsan boleh baca surat At-Taubah ayat 36. Nah, saya ingin bicara tentang memaknai setiap pengorbanan itu dimulainya dari sini, ya. Surat At-Taubah ayat 36. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ketemu suratnya, surat At-Taubah, surat ke-9. Kita akan baca ayat 36 ya. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ya Ibu Bapak, saya tadi baru memberikan pengantar tentang memaknai setiap pengorbanan. Kita akan mulai dari pembahasan tentang bulan yang dimuliakan. Inna indata syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi maksudnya 1 bulan, 1 tahun 12 bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, karena bulan itu ada 12 berdasarkan pada peredaran apa? Kalau penanggalan hijrah, peredaran bulan mengitari matahari. Maka dalam 1 tahun itu 12 kali bulan itu mengitari matahari. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, bulan haram di situ bukan haram daging babi haram. Terus apa lagi? Mabok haram. Nah, haram di sini maksudnya mulia. Ya. Karena
menggunakan kata arba'atun hurumun. Ya. Kalau haram-haramah lan ayah hamzahan apa? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini disebut dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, 4 bulan yang dimuliakan itu kita masuki sekarang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab itu bulan keberapa? Bulan ke-7. Ke-8-nya apa? Sya'ban. Ke-9-nya Ramadan. Kalau bulan ke-11 Zulqa'dah. Nah, Zulqa'dah itu bulan yang dimuliakan. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kamu mendolimi dirimu pada ke-4 bulan itu. Jadi maksudnya gini Bu, di 4 bulan itu kan bulan yang penuh kemuliaan. Usahakan dosa dan maksiat itu lebih giat lagi untuk ditinggalkan dan ibadah lebih ditingkatkan. Gosip biasanya sehari 2 kali, ayeuna mah sehari sakali. Nu tadina 4 kali ke bulan haroma dikurangi gitu. Artinya jangan kamu berbuat zolim, jangan kamu menzolimi dirimu dalam ke-4 bulan itu. Nah, tapi kalau kita diserang, bukan berarti kita diam. Perangilah kaum musyrik sebagaimana mereka memerangimu. Jadi yang dimaksud dengan bulan haram itu kan tidak boleh ada peperangan. Tapi kalau kita diserang, lawan gitu loh. Paham maksudnya Bu? Ya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang bertakwa. Nah, paham? Naon sih ngabahas pengorbanan, bahas dulu ayat ini. Nah, karena Ibu Bapak, saya membahas dulu ayat ini. Pelajaran pengorbanan terhebat adalah pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pelajaran paling hebat dari seluruh perjalanan kehidupan manusia. Anda bisa bayangkan, ya, Nabi Ibrahim itu punya istri. Yang pertama Bunda Sarah. Diuji tak sama Allah Pak. Berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Terus, eta ujian untuk siapa? Untuk siapa? Dua-duanya dong. Suami dan istri kan? Tapi istrinya hebat itu Bu. Dan ini jarang juga istri yang begitu. Ayah pengen punya anak. Aku kelihatannya nggak bisa memberikan anak. Sok, ayah nikah deui. Ibu mah moal. So, aing mah kajian ngangkat anak. Berarti pengorbanan siapa? Pengorbanan istrinya. Karena istrinya berpikir kita harus punya keturunan. Udah nikah. Nikahlah Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar. Qadarullah Bu. Emang begitu nikah dengan Bunda Hajar, Hajar tuh hamil. Dan tidak lama kemudian Bunda Sarah yang puluhan tahun nggak punya anak, hamil juga. Nah, keberkahan makanya. Ada kebiasaan di kita itu kalau susah punya anak, ngambil anak dulu. Nggak pernah gitu nyuruh sok nikah lagi, nggak. Ngambil anak no lebih ringan gitu. Nah, no lebih ringan kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, enggak, saya lagi cerita kenapa saya bicara tentang memaknai pengorbanan tuh mulainya dari bicara bulan haram. Karena di bulan haram itu ada yang namanya Zulhijjah. Begitu ngomong Zulhijjah itu bicara tentang bagaimana kita belajar sebuah pengorbanan. Begitu
Nabi Ibrahim menikahi Bunda Hajar, hamil. Begitu ngalahirkeun teh, disuruhlah Nabi Ibrahim menempatkan anaknya, anak yang dicita-citakan berpuluh tahun, ya, disuruh ditempatkan biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada kehidupan di situ. Yaitu yang sekarang jadi kota Mekah. Nah, dulu itu tempat yang tidak ada kehidupan, ya. Nah, bukti bahwa itu merupakan tempat yang tidak ada kehidupan, ya. Ustadz Ihsan boleh baca surat Ibrahim ayat 37. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ketemu? Ya. Alhamdulillah ya. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 37 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan awali kembali dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Nah, Ibu Bapak, setelah Nabi Ibrahim diberi putra dari Bunda Hajar, Allah nyuruh untuk menempatkan putranya. Coba Anda lihat di sini, di lembah yang tidak ada tanaman. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau umroh atau haji, ya, selesai kita tawaf, ya, terus kita sholat di Maqam Ibrahim, terus kita minum zam-zam, terus kita menuju sofa. Nah, kalau ini kalau ini Ka'bah, maka sofa itu sebelah sini. Kalau itu Ka'bah, ya, sofa itu di sini. Jadi kita ngangkat tangan. Nanti itu marwah. Nah, ngangkat tangan. Kalau bapak-bapak ngangkat tangannya, yaknya itu terlihat. Biarin pada pingsan juga nggak masalah. Boleh Pak. Yang tidak pingsan tuh istrinya, karena sudah terbiasa. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ibadah ini diulang saat kita berumroh. Beliau angkat melihat ke Ka'bah. Di situ belum ada bangunan, kelihatan anak dan istrinya. Makanya di dekat Ka'bah ada Hijr Ismail. Ya. Sebagai ayah khawatir nggak ninggalin anak. Ya. Doanya itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tempatkan di antara sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak ada tanaman. Betul nggak di situ? Tidak ada tanaman. Berarti gersang, tidak ada kehidupan. Gitu. Beda kalau Bapak Ibu lihat ke sana kan menghijau ya, hutan. Di sana kering. Lalu kata Nabi, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak-anakku nanti orang yang selalu mendirikan sholat. Jadi yang pertama kali dititipkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah,
sekalipun di tempat yang tidak ada kehidupan, yang pertama kali dititipkan apanya? Imannya, supaya dia dekat dengan Allah melalui sholat. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan ya Allah hati orang itu cenderung untuk mencintai mereka. Berarti kalau ibu punya anak bager, soleh, orang sayang nggak sama anak ibu? Itu isyarat bahwa ya Allah jadikan anak-anakku orang yang berakhlak mulia. Sehingga orang tuh sayang sama dia. Saya seringkali menyayangi anak orang lain yang boleh jadi seperti ke anak sendiri. Kalakuannya jaba soleh, jaba bager, jaba tekun, kan gitu. Itu anak orang lain, tapi saya sayangi. Berarti Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikan anak-anakku itu orang yang dicintai oleh orang lain gitu loh. Baru setelah itu warzuqhum minas samarot. Ya Allah beri mereka rezeki. Samarot apa? Dari buah-buahan. Coba renungkan. Di situ tempat ada tanaman tidak? Tempat apa namanya? Tandus, gersang. Ada buah-buahan. Berarti mohon sama Allah agar anaknya itu kreatif di tempat yang tandus, tapi dia bisa dapat rezeki buah-buahan. Paham maksudnya Bu? Paham enggak? Naon paham teh. Jadi kan tandus ya. Nah kalau di sini banyak pohon, banyak apa? Ya Allah beri anakku buah-buahan. Atau di situ ada buah duren, di situ ada buah mangga, ya kan gitu. Ini mah gersang. Ya Allah beri anakku buah-buahan. Berarti kita mohonkan anak cucu kita tuh dapat rezeki yang kreatif. La'allahum yashkurun. Semoga mereka menjadi orang yang berterima kasih. Coba ibu bapak perhatikan. Doa ini sangat indah sekali. Yang pertama kali dimintakan oleh Nabi Ibrahim untuk anaknya apa? Hubungan dia dengan Allah. Salat, imannya. Setelah itu apa yang Allah mintakan? Akhlak. Dia baik sama orang sehingga orang mencintai dia. Baru yang ketiga apa? Rezeki. Kalau anak kita soleh, berakhlak, dia punya rezeki banyak. Pasti dia jadi orang yang berterima kasih. Ya nggak Bu? Kalau anak kita tuh dikasih rezeki banyak, hari terdekat dengan Allah tidak baik sesama manusia mah, boleh jadi rezekinya untuk dirinya sendiri. Tapi ya mah ingat Kak Kolot, ingat Kak Uwa, ingat Kak Bibi, ingat Kak Keponakan, ingat sama orang yang berjasa dalam hidupnya. Berarti anak kita apa? Soleh, berterima kasih. Nah jadi ini pelajaran bagi kita. Ketika kita mau melepas anak kita tuh titipkan dulu imannya. Anak mau sekolah ke Jogja, ibu makin, Adek makan yang bener ya. Makan, bener gak sih? Iya, harusnya jangan lupa sholat. Jangan lupa baik sama orang ya. Terus makan yang benar. Ulah ya mas seblak deh ya. Nah gitu ya. Mie deh seblak deh. Nah, baru nuka opat rezeki kita mah rezeki itu pertama. Bener tuh. Sok kumamah didoakan sing rezekina seur, sing rezekina rezeki. Ya kan salah nggak? Tidak, salah urutannya saja. Ya, sok ku papa didoakan, ku mama didoakan. Kamu sing bisa jaga iman, sholat yang istiqomah, yang konsisten, banyak doa sama Allah ya. Awas hati-hati, kamu bakal berhubungan dengan sesama manusia. Perlakukan orang dengan baik supaya mereka baik sama kamu. Terus mun aya rezeki, tak baru rezeki. Urutan teh kudu kitu. Jelas ya Bu? Kita lagi bicara apa Bu? Kita lagi bicara apa? Memaknai setiap. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau mengorbankan. Mula-mula istrinya yang berkorban. So, ayah nikah deh. Punya anak, qadarullah Bu. Dari istri yang pertama, dari Bunda Sarah, lahirlah anak bernama Ishak.
Ishak itu punya anak, namanya Yakub. Yakub punya anak, namanya pertama Nabi Ibrahim itu punya nama Ishak. Ishak punya anak, Yakub punya anak Yusuf. Selain Yusuf ada anak yang lainnya, namanya Yehuda. Yehuda ini beranak pinak. Dari Yehuda lahir bangsa besar, namanya bangsa Yahudi. Dari bangsa Yahudi lahir Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Jadi yang ingin saya ceritakan sama ibu bapak, ternyata dari pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan istrinya, lahir generasi soleh. Makanya kita dalam setiap sholat suka mendoakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala wa ala. Berarti kalau keluarga Ibrahim itu kita ini mendoakan Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa. Jadi Pak, tiap sholat Nabi Isa ku kita didoakan. Tapi menggunakan kata wa'ala ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ya. Jadi sekarang mah Bapak bisa jawab ya kalau anak-anak, ayah kenapa ada keluarga Ibrahim? Ya keluarga besar. Ya apa ya? Ini keluarga besar. Iya ayah kenapa kan gini ayah ya. Allahumma sholli Muhammad kama shollaita wa ala ali Ibrahim. Kenapa ayah disebut keluarga Ibrahim? Ya kan keluarga besar. Iya kan? Sekarang bisa jawab ya. Nah, kalau kita mengatakan keluarga Ibrahim, berarti kita mendoakan Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Eta teh keturunan Ibrahim, Nabi semua. Tapi untuk supaya punya keturunan Nabi semua tuh bukan berarti gratisan. Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai ujian. Nah ini teh baru pengantar saudara-saudara. Belum ke materi, udah jam 10 saparapat. Belum ke materi. Ini teh ayatnya masih banyak nih ya. Ini ayat juga ingetin Ustaz Ihsan baru ayat 30. Padahal itu nanti dibacanya teh sampai 40 hiji. Nah, sebelum dibahas dihafalkan ya, nanti saya tes ya. Nah, Ibu Bapak terima kasih ya. Dibanding dengan pengorbanan Nabi Ibrahim, Ibu Bapak belum ada apa-apanya. Nah, gitu. Nabi Ibrahim kudu menempatkan istri dan anaknya di tempat yang tandus. Ini mah bazar waya aya atuh. Gitu. Ya Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.